Otomatisasi awalnya begitu dipuja karena menjadikan ongkos produksi industri efisien. Namun belakangan menjadi bahan studi dan riset serius karena justru mengancam profesi manusia di muka bumi. Sejumlah bidang profesi bahkan sudah terganti dengan sistem komputerisasi. Sebaiknya Anda menyimak ulasan kami untuk mengetahui jangan-jangan profesi Anda saat ini pun tengah bersiap diganti dengan sistem komputerisasi, baik dalam bentuk fisik, robot, maupun komputerisasi data. Robot ancam jatah manusia, saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama beberapa studi memang menunjukkan, kita lihat asalnya dari mana? Dari Amerika Serikat terlebih dahulu. Amerika Serikat itu negara adidaya ya. Biasanya Amerika Serikat menjadi refleksi bagaimana ekonomi akan bergerak di seluruh dunia karena merupakan bangsa ataupun juga negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kita lihat data dari Osborne and Frey. Ini merupakan salah satu ekonom, dua ekonom yang mereka melakukan, itu Michael A. Osborne dan Carl Bennett Frey, yaitu peneliti dari Oxford University pada tahun 2013. Mereka melakukan analisis bagaimana dampak kemajuan teknologi, utamanya robotisasi, otomatisasi terhadap pekerjaan manusia. Ternyata terbukti 47% data terakhir menunjukkan dari 702 pekerjaan di Amerika Serikat diprediksi tergantikan oleh mesin dalam periode 20 tahun ke depan. Kita lihat bersama. Oke, data selanjutnya yang akan kami ciptakan adalah beberapa, ternyata mau ya. Kita lihat bersama, ini adalah beberapa profesi yang terancam akan digantikan oleh sistem komputerisasi ataupun juga robot ya. Kita lihat bersama apa saja jenis pekerjaannya. Kalau sekarang Anda merupakan akuntan, Anda sedikit bernafas lebih lama. Kita lihat bersama, karena akuntan, telemarketer, kemudian analis kredit, paralegal ini yang berkaitan dengan hukum, kemudian ataupun juga asisten hukum di firma hukum, kemudian juga yang berhubungan dengan penghitungan pajak, kemudian auditor dan juga agen properti. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh sistem komputer. Dampak negatif artificial intelligence dan bahayanya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah salah satu teknologi yang menjadi kunci utama perubahan besar di masa depan. Walaupun demikian, ada beberapa dampak negatif artificial intelligence yang memungkinkan terjadi. Bos Tesla dan SpaceX, Elon Musk, menyebutkan bahwa artificial intelligence bisa sangat berbahaya, bahkan melebihi nuklir. Ia dapat mengeluarkan pernyataan tersebut karena mampu mengikuti perkembangan teknologi artificial intelligence saat ini. Apa yang membuat Musk merasa takut adalah karena teknologi tersebut belum banyak diketahui orang dan tingkat perkembangan artificial intelligence yang eksponensial. Berikut adalah beberapa dampak negatif artificial intelligence. Meningkatnya jumlah pengangguran. Ini merupakan bahaya yang sering menjadi perhatian banyak orang. Akan muncul pengangguran karena lapangan pekerjaan yang mulai artificial intelligence digantikan kecerdasan buatan, disebut sebagai artificial intelligence otomatisasi. Menurut penelitian Brookings Institution pada tahun 2019, walaupun artificial intelligence bisa menciptakan lapangan pekerjaan, John C. Havens mengungkapkan bahwa lapangan pekerjaan yang muncul tersebut tidak bisa mengatasi hilangnya lapangan pekerjaan karena sudah diambil alih oleh artificial intelligence. Dampak negatif dari penggunaan artificial intelligence berikutnya ya artificial intelligence itu keamanan digital. Artificial intelligence juga mengancam privasi seperti baik artificial intelligence mana pemerintah Cina menggunakan teknologi pengenal wajah ketika mendeteksi pergerakan warga di kantor, sekolah, atau tempat publik. Intelligence sangat mungkin untuk bias terhadap suatu hal. Itu terjadi karena artificial intelligence diciptakan dan dikembangkan oleh manusia. Menjelaskan bagaimana core belief dari individu yang menganggap bahwa hadirnya robot ini akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Ada 3 belief yang akan saya jelaskan. Yang pertama, individu menganggap bahwa hadirnya robot ini bisa menimbulkan penyakit seperti kardiovaskular. Hal ini disebabkan karena individu yang bergantung pada robot akan memiliki kebiasaan hidup yang malas bergerak akibat kemudahan yang diberikan oleh teknologi robot. Belief yang kedua yaitu banyak pekerjaan yang akan hilang dengan hadirnya robot ini. Alih-alih membantu pekerjaan dan memudahkan pekerjaan manusia, hadirnya robot malah bisa mengambil pekerjaan manusia yang bisa menimbulkan rasa stres terhadap individu karena hilangnya pekerjaan mereka. Nah, yang terakhir, belief dari individu yang kontra terhadap hadirnya robot ini adalah pemerintah, di mana dengan hadirnya robot ini akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian negara karena dengan kurangnya pekerja maka akan kurang juga
orang-orang yang akan berinvestasi pada suatu negara. Hal ini menyebabkan perekonomian negara tersebut bisa menjadi terhambat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa individu membentuk belief negatif terhadap kehadiran robot? Pertama, kita perlu menjelaskan ini dari konsep-konsep belief terlebih dahulu. Yang pertama ada perceptual confirmation. Individu akan cenderung untuk melihat sesuatu yang mengkonfirmasi keyakinannya sendiri. Seperti misalnya, karena individu yakin bahwa kehadiran robot ini negatif, maka individu hanya akan menyetujui atau melihat hal-hal yang negatif yang ditimbulkan dari kehadiran robot ini, dengan mengabaikan hal-hal positif yang ditimbulkan oleh kehadiran robot. Kemudian yang kedua ada illusory correlation, yaitu individu mengaitkan dua peristiwa yang sebenarnya tidak berkorelasi atau tidak berhubungan sama sekali. Seperti misalnya, robot dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular, padahal nyatanya penyakit kardiovaskular ditimbulkan karena individu akan cenderung malas saat ada robot yang memudahkan pekerjaan manusia. Jadi tidak secara langsung robot itu menimbulkan dampak negatif berupa penyakit kardiovaskular. Kemudian yang ketiga ada hindsight bias. Nah, hindsight bias ini adalah keyakinan individu terhadap sesuatu berdasarkan informasi yang telah diterima sebelumnya. Jadi mungkin saja individu telah membaca artikel bahwa robot ini menggantikan manusia dalam hal pekerjaan, sehingga individu menjadi sangat yakin bahwa nantinya robot akan menggantikan lebih banyak lagi pekerjaan manusia lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga dapat menjelaskan tentang mengapa belief negatif itu bisa timbul. Belief negatif individu terhadap robot itu bisa timbul. Kita bisa menjelaskannya dari model teori terkait belief. Nah, seperti norm activation value belief norm theory. Nah, pertama individu memunculkan belief di dalam dirinya. Seperti ada 3 belief yang dimunculkan oleh individu dalam dirinya, yaitu biospheric value, altruistic value, dan egoistic value. Nah, biospheric value ini terkait dengan bagaimana individu menilai fenomena, dampak dari fenomena terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian altruistic adalah prinsip yang dimiliki individu yang mengutamakan kesejahteraan orang lain, sedangkan egoistik adalah prinsip individu yang mengutamakan kesejahteraan dirinya sendiri. Nah, dari value-value ini dapat kemudian terbentuk paradigma awal dari belief yang terbentuk, yaitu ecological worldview. Bagaimana individu itu memandang dampak dari kehadiran robot ini terhadap lingkungan yang ada di hadapannya. Kemudian setelah muncul ecological worldview, individu menimbulkan awareness of consequences. Nah, individu akhirnya menyadari bahwa konsekuensi dari kehadiran robot ini adalah tergantikannya pekerjaan sebagian orang di dunia, sehingga yang kemudian individu berpikir siapa yang lebih bertanggung jawab. Nah, itu disebut dengan ascription of responsibility, di mana individu itu memunculkan asumsi terhadap orang yang dirasa lebih bertanggung jawab, misalnya kepada pemerintah. Nah, setelah individu merasa bahwa pemerintah lebih bertanggung jawab untuk menghandle atau mengatasi hal tersebut, kemudian muncullah sense of obligation, yaitu individu merasa bertanggung jawab untuk mengambil langkah personal. Nah, yang kemudian diwujudkan individu dalam bentuk action atau perilaku seperti aktivis dan organizational actions. Nah, organizational actions ini bisa berupa misalnya serikat pekerja yang melakukan protes kepada pemerintah agar pekerjaannya tidak digantikan oleh robot.